A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dabhan fal muriyati qadhan fal mughirati subhan fa atharna bihi naqan fa wasatna bihi jam'an. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil ghairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'sila ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dalan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar dari surat Al-Adiyat. Ini surat yang menarik untuk kita pelajari, dan biasanya kita ketika belajar Quran kita fokus kepada apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran itu. Namun kadang kita tidak fokus bagaimana cara Allah menceritakan itu sehingga topik itu menjadi menarik dan kemudian topik itu bisa langsung masuk kepada audiensnya. Nah, di surat Al-Adiyat ini terdiri dari 11 ayat. Ayat 1 sampai ayat 5 ini merupakan sumpah Allah. Kemudian ayat ke-6 itu sebagai pembatasnya, sebagai intinya. Kemudian ayat ke-7 sampai ayat ke-11 kita akan melihat korelasinya dengan ayat pertama sampai ayat ke-5. Jadi ketika itu adalah bangsa Arab. Bangsa Arab itu orang yang menolak Al-Quran, yang menolak Nabi Muhammad. Sehingga ketika Allah menurunkan ayat ini, memberikan sesuatu yang disukai oleh bangsa Arab pada saat itu. Bangsa Arab pada saat itu suka berperang. Dan kendaraannya adalah kuda yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Kemudian di sini digambarkan wal adiyati dobha. Demi kuda yang berlari kencang. Dan ini adalah scene yang diberikan Allah kepada orang-orang Arab waktu itu. Yaitu adalah orang-orang yang siap untuk berperang dan fokus kepada musuhnya. Kemudian kudanya sudah disiapkan, kemudian dia memegang senjatanya dan dia fokus kepada musuhnya itu. Dia tidak akan melihat ke kanan dan tidak akan melihat ke kiri, dan dia tidak akan melihat ke belakang. Dia hanya fokus kepada musuhnya. Kemudian ayat yang kedua, fal muriyati qadha, dan kuda yang mencetuskan api. Ketika kuda itu berlari yang sangat kencang dan kuda itu memiliki sepatu kuda yang terbuat dari besi, ketika mereka berlari sangat kencang, dan ini digambarkannya scene-nya adalah sebelum waktu subuh, maka terjadi percikan api ketika sepatu kuda bergesekan dengan batu. Fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang tiba-tiba pada waktu pagi. Fal mughirati itu maksudnya adalah ketika dia berlari kencang, kemudian dia melompat tinggi di atas musuhnya.
Ketika di posisi di atas, maka sang pengendara kuda ini akan melihat kondisi di bawahnya. Dia akan melakukan pemetaan musuhnya, siapa rajanya, posisinya di mana, dan seterusnya. Kemudian di ayat keempat, fa'atharna bihi nak'a, maka ia menerbangkan debunya. Kita bisa bayangkan ketika kuda berlari sangat kencang, kemudian dia melompat, maka dia akan menerbangkan debu-debu. Di ayat kelima, fawasatna bihi jam'a, dan menyerbu di tengah-tengah kumpulan musuhnya. Ketika sudah melompat dan masuk, maka dia akan berada di tengah-tengah musuhnya. Yang awalnya musuhnya ada di depannya, sekarang musuhnya ada di sekitar dia. Semua mengawasinya. Kemudian di ayat ke-6, innal insana lirabbihi lakanut, sesungguhnya manusia itu sangat ingkar dan tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Jadi sesungguhnya manusia itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Di awal ayat ke-1 sampai ayat ke-5 berisi tentang sumpah Allah. Kemudian di ayat ke-6 ini adalah intisari yang Allah ingin sampaikan. Sesungguhnya manusia itu tidak pandai berterima kasih, ingkar kepada Tuhannya. Di ayat ke-7, wa innahu ala dzalika lasyahid, sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri, menjadi saksi. Hubungannya dengan ayat pertama apa? Ayat pertama tadi diceritakan bahwa dia akan fokus kepada musuhnya, dia konsentrasi penuh dengan musuhnya. Kemudian di ayat ke-7 ini, sesungguhnya jika engkau fokus kepada dirimu sendiri, maka kamu akan melihat bahwa sesungguhnya kamu adalah bukan makhluk yang pandai bersyukur. Perintah Allah sudah banyak, namun perintah itu tidak engkau lakukan. Allah memerintahkan untuk bersedekah, tapi kamu sangat sayang kepada hartamu, sehingga kamu tidak menyedekahkan hartamu. Jadi kalau kita fokus kepada diri kita, maka kita akan melihat. Ini adalah hubungan antara ayat pertama dan ayat ke-7. Kemudian di ayat ke-8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cinta kepada hartanya. Hubungannya dengan ayat kedua apa? Ayat kedua tadi digambarkan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan. Jadi kuda itu berlari sangat kencang sekali. Kemudian di ayat ke-8, sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada hartanya. Jadi dia berlari kencang untuk menerjang musuhnya. Di ayat 8 digambarkan manusia itu juga akan berlari sangat kencang ketika dia mengejar harta. Kita bisa lihat pada zaman kita sekarang, pagi-pagi sebelum subuh pun mereka sudah bangun. Untuk pergi kemana? Untuk pergi ke kantornya. Ketika mencari harta, mereka sangat serius sekali. Namun sholat subuhnya ditinggalkan. Sholat subuhnya tidak ke masjid. Kemudian di ayat ke-9, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur, maka apakah dia tidak memperhatikan apabila dibangkitkan yang ada dalam kubur. Kita lihat di ayat ketiga, digambarkan kuda yang berlari kemudian melompat tinggi dan pengendaranya bisa memetakan yang di bawahnya, melihat yang di bawahnya. Maka di ayat ke-9 ini, sesungguhnya ketika dibangkitkan ke dalam dari kuburnya, maka orang itu akan melihat bahwa amalan-amalan yang dilakukan selama dunia itu akan kelihatan semuanya. Amalan buruk yang sudah dilakukan, amalan baik yang sudah dilakukannya, semuanya akan terbuka. Kemudian di ayat ke-10, wa hussila ma fis sudur, dan dilahirkan apa yang ada dalam dada. Tadi kita lihat di ayat ke-4, fa'atharna bihi nak'a. Hubungannya apa antara ayat ke-4 dan ayat ke-10 ini? Ayat ke-10 berbicara tentang apa yang ada dalam dada. Itu akan keluar, diterbangkan. Mungkin menjadi amal kita karena riya, itu tidak akan menjadi sebuah nilai. Seperti yang di ayat ke-4, debu itu berterbangan. Ketika kita tidak ikhlas, bisa jadi amal itu akan berterbangan. Tidak menjadi sesuatu yang Allah perhitungkan. Kemudian di ayat ke-11, sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Kita lihat di ayat ke-5 tadi, dia sudah melompat di tengah-tengah musuhnya dan semua musuhnya fokus kepada orang ini. Semuanya diawasi. Di ayat ke-11 Allah menggambarkan sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu mengetahui. Allah melihat semua perbuatan manusia itu. Setiap detail Allah akan melihat itu. Dan ini kita lihat bagaimana di surat Al-Adiyat ini Allah menyusun begitu rapi, sistematis ketika kita belajar surat ini.
Pelajaran apa yang kita bisa peroleh? Pertama adalah ketika kita menyampaikan Quran ini, kita belajar dari surat Al-Adiyat ini, Allah tidak langsung kepada inti permasalahannya. Namun Allah menggambarkan sesuatu yang disuka oleh orang-orang Arab waktu itu, kemudian baru masuk ke intinya. Nah, ini juga pelajaran untuk kita. Ketika kita mengajarkan kepada anak, kita langsung, ini haram, ini halal, ini bid'ah, ini nggak bid'ah. Tanpa menjelaskan kenapa itu bid'ah. Kenapa ini diperbolehkan, kenapa itu tidak diperbolehkan. Anak sekarang sudah berpikir kritis. Kita tidak bisa langsung menyampaikan ini, kita bisa masuk ke dalam dunia mereka. Apa yang mereka suka, kemudian kita perlahan-lahan bisa masuk ke dalam Al-Quran. Kemudian berikutnya apa? Pelajarannya untuk kita adalah ketika kita jujur melihat diri kita, apa yang dilarang Allah ternyata juga masih banyak yang kita lakukan. Apa yang sudah diperintahkan Allah, banyak juga yang kita tidak lakukan. Maka kita jujur, fokus kepada diri sendiri, lihatlah dirimu sendiri, apakah kamu benar-benar baik. Tidak perlu kita fokus kepada orang lain, cukup pada diri kita. Kita harus jujur, fokus melihat diri kita sendiri. Dan sesungguhnya, hati itu akan mengeluarkan segalanya. Yang mungkin kita sudah melakukan amal kebajikan, namun bisa jadi amal kebajikan itu ada riyanya. Sesungguhnya Allah melihat itu semuanya. Maka sebaik-baiknya kita adalah kita melakukan introspeksi pada diri kita. Mudah-mudahan kita ke depannya bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.